rumput kering ya. Dari seorang pemetik rumput, apa sih? Penyabit rumput namanya poti. Dapat ikatan. Dapat ikatan itu kemudian dibawa ke bawah pohon, ditebar. Nah, duduklah beliau di situ. Nah, ini ketika itu hari sudah menjelang sore. Beliau sudah mulai duduk di bawah pohon bodi. Pada jaga HIJ, pada jaga pertama, ini meditasi ya. Pertapa utama meditasi mengembangkan latih jana. Jana. Nah, ini. Pada jaga pertama itu jadi kalau zaman India kuno malam hari itu dibagi 3 jaga. Jam 6 sore sampai jam 10 malam itu disebut jaga pertama. Beliau mengingat kehidupan lampau tanpa batas. Yang disebut Ube Niwasa Nusati ya. Pada jaga kedua jam 22 sampai jam 02 malam beliau melihat makhluk-makhluk yang bertumimba lahir di 31 alam sesuai dengan kama yang disebut cutu papata nyana. Palingnya tahu kan? Uge niwasa nusanti nyana, cutu papata nyana. Atau di sini mata dewan dibaca huk. Pada jaga ketiga 02 sampai 06 beliau mengembangkan praktik wipasana yang sudah dilatih dari kehidupan-kehidupan yang lalu sehingga menghasilkan asawa kaya nyana. Ya, di sini beliau ini hasil wipasana. Jadi di antara jaga inilah beliau mengembangkan atau merealisasi asawa kaya nyana. Begitu asawa kaya nyana muncul, ini menjadi arahat. Tetapi ini Sang Buddha Gotama arahat yang istimewa karena dia punya sabanyut. Apa namanya? Sabanyuta nyana. Maha tahu atau kemampuan tanpa batas. Tanpa batas. Jadi beliau memang arahat tapi bukan arahat biasa. Arahat yang mempunyai sabanyuta nyana, kemampuan maha tahu atau kemampuan tanpa batas. Makanya beliau menjadi seorang sama Sang Buddha. Sabanyuta double Sabanyuta. N-nya ada genteng ya, double N pakai ada genteng. N-nya sorry, N-nya satu. Sabanyuta.
tapi ada genteng. Oh, ini dua. Detik-detiknya kapan? Detik-detiknya begini. Ya. Di sini ada momen belum arahat. Di sini pikiran yang sudah arahat. Ini antara jarak belum arahat dengan arahat, jaraknya adalah 1/10 pangkat 27 detik. Jadi begitu ibu mengatakan detik-detik waisak, sebenarnya nggak tepat. Harusnya kita bisa memperkecil jangka waktu itu 1/10 pangkat 27 detik. Jadi kalau dibilang detik-detik waisak sama aja bohong. Karena jarak antara pikiran yang belum arahat dengan pikiran yang sudah arahat, jaraknya cuma 1/10 pangkat 27 detik. Ini proses pikiran yang sangat cepat. Begitu dia pikiran momen pertama, ya, ini kan belum arahat nih Mas Kotor. Ini satu momen ini kecepatannya 1/27 detik. Begitu pikiran momen begitu ini pada muncul ini kan. Nah ini jaraknya 1/10 pangkat 27 detik. Jadi ini proses yang sangat cepat. Makanya salah kalau dibilang detik-detik waisak jam 9 pagi. Salah, orang dia menembusnya di jaga ketiga jam 2 sampai jam 6. Detik-detik waisak jam 8 pagi. Salah. Detik-detik lampu pertama Ini waktu Indonesia, iya waktu Indonesia. Maksudnya detik-detik waisak di sini adalah gini, pada saat bulan purnama tepat purnama, itu yang disebut detik-detik waisak. Tapi detik-detik waisak yang sebenarnya harusnya di sini. Cuma kita nggak tahu di momen yang mana. Orang kecepatannya begini kencang, gimana kita bisa ngikutinnya? Kecepatan begini hanya pikiran anak-anak yang bisa lihat. Kita belum mampu. Ya. Kemudian apakah konsep detik-detik waisak dilarang? Tidak dilarang, karena konotasi mereka sebetulnya ini bulan purnama. Ya. Tepat detik bulan purnama di bulan ya. Pak mau tanya, Ya. itu ada satu peristiwa di mana sang pangeran menghentikan petapaan dengan menyiksa diri ketika mendengar menyetel itu senar kecapi. Itu peristiwanya itu kapan? Dan ada satu suta juga mengatakan bahwa itu juga menyalakan itu kayu bakar gitu. Jadi versi mana yang lebih benar gitu? Menyalakan apa, kayu bakar? Iya, dengan digosok gitu. Oh, ya, yang terlalu basah itu. Ya, ya. Jadi begini, itu ceritanya sebetulnya terjadinya ketika beliau mulai menjadi seorang pertapa. Nih, saat itu dia merenung bahwa ada 3 jenis pertapa. Ibaratnya kayunya basah. Yang pertama kayu basah. Kalau dibakar nggak mau nyala.
Kalau jadi pertapa nggak akan berhasil. Kayu di dalam air, sorry. Kayu di dalam air. Kayu di dalam air. Yang kedua, kayu basah. Udah keluar dari air tapi masih basah. Kalau digosok tidak akan keluar api kan? Nah, ini adalah pertapa, meskipun dia sebagai pertapa tapi tidak akan pernah mencapai hasil. Ada kayu kering. Nah, kalau ini dibakar ini bisa memberikan api. Maksudnya apa? Ini kekotoran batin. Ini kekotorannya sangat tebal. Ini yang tebal, menengah. Ini yang sudah sedikit. Gitu. Sudah kering airnya. Terus apa tadi? Satu lagi? Mengenai Oh, seperti kecapi. Nah, pada saat dia menyiksa diri itu adalah simbol dari perenungan pikirannya sendiri. Jadi dia merenungkan, kalau saya berlatih keras seperti ini, itu ibarat kecapi yang senarnya ditarik terlalu kuat. Jadi saya akan putus, fisik tidak akan menunjang. Kalau saya berpraktek terlalu kendor, mewah-mewahan, itu ibarat tali kecapi, setelannya kendor, tidak menghasilkan suara yang nyaring. Makanya saya prakteknya jalan tengah, di tengah-tengah. Tidak kendor, tidak terlalu kencang. Itu adalah perumpamaan dari apa yang beliau pikirkan waktu jadi pertapa. bukan penaim yang melihat sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Cuma memang secara legenda diceritakan saat itu katanya ada rombongan pemain kecapi. Sebetulnya itu cuma simbol untuk menerangkan pikiran saat itu di Bodhisattva. Ya. Kenapa? Kalau di buku yang tadi saya terangkan dua itu nggak ada. Nggak ada. Karena kalau buku-buku Mahayana memang banyak simbol-simbol, lambang-lambang. Pak, Ya. yang sebelumnya itu yang anagami kan jadi yang ngasih mangkok ya pertama kali ya sebelumnya. Ya. Yang anagami itu Tapa Gautama. Nah itu kok dia nggak kasih tahu cara sebelum dia belajar sama guru yang Arupa Jana gitu bahwa itu caranya salah gitu dia kasih tahu. Oh enggak, begini. Arahat itu ada yang punya patisambhida nyana, ada yang nggak punya patisambhida tanpa patisambhidanya. Arahat yang punya patisambhida nyana ini bisa mengajar dan menguraikan dhamma. Kalau arahat yang seperti ini muncul di zaman sama Sang Buddha masih ada. Era zaman sama Sang Buddha ya, kayak sekarang gitu, masih mungkin. Jadi kalau ada arahat yang punya patisambhida nyana, kalau kita diajar sama dia, kalau kita punya simpanan parami 100.000 kapa, kita bisa ngerti, bisa merealisasi arahat juga. Tapi kalau ada arahat yang tanpa patisambhida nyana, dia nggak bisa menjelaskan apa yang dia capai, apa yang sudah dia realisasi, itu nggak bisa. Jadi seperti para paceka Buddha yang disebut Buddha diam. Itu juga nggak bisa menjelaskan secara detail sehingga orang bisa merealisasi kesucian, nggak bisa para paceka Buddha itu. Nah, si Brahma apa tadi?
Brahma Gatikala tadi kan baru Anagami. Gatikala. Ini baru Anagami. Brahma. Ini baru Anagami, belum Arahat. Jadi dia belum punya kemampuan menjelaskan secara detail. Patisambhidanyana belum muncul. Patisambhidanyana ini hanya muncul ketika Arahat. Kalau Anagami belum muncul, makanya dia nggak bisa menjelaskan. Lagi pula, si ini sudah tahu bahwa si pangeran ini akan bisa menjadi seorang sama Buddha. Ya, lanjut ya. Hampir habis. Nah, setelah mencapai penerangan sempurna, beliau melakukan 7 minggu. 7 minggu setelah penerangan sempurna. Minggu pertama beliau menjalani Nirodha Samapatti di bawah pohon Bodhi. Ya. Ini mencerap apa sih namanya, Nibbana Samapatti. Ada di Nibbana. Iya. Nibbana Samapatti. Samapatti itu berdiam. Pikirannya mencerap Nibbana. Jana Samapatti, pikirannya mencerap jana. Ya, ini Samapatti itu keadaan pikiran. Minggu yang kedua memandang, menatap pohon Bodhi. Ya, tanpa berkedip. Dia lihatin pohon Bodhi sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. Atau syukur, menghargai alam. Ini lambang menghargai alam. Lambang menghargai alam. Jadi udah 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah menerapkan go green. Ya kan, sekarang lagi gencar-gencarnya go green, go green. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah go green. Makanya para biku dilarang untuk memetik atau memetik Pengurusan buah atau merusak tanaman. Gak boleh. Karena Sang Buddha sudah menerapkan ini go green. Minggu ketiga cangkamana di jalan permata. Cangkam cangkamana di jalan permata. Ini jalan permata ini diciptakan dengan kekuatan abinya ya, untuk meyakinkan para dewa. Para dewa saat itu ragu-ragu. Benar nggak nih si Prabodhagama sudah menjadi arahat? Dia tunjukkan. Minggu keempat merenungkan Abhidhamma di Wisma Permata atau Ratana Gara. Ratana Gara. Gara ini Wisma. Minggu kelima berdiam di bawah pohon Ajapala. Pohon Ajapala. Ngapain? Nibbana Samapatti. Yang keenam, di bawah pohon Muncalinda. Muncalinda. Mengalami Nibbana Samapatti. Di area pohon Muncalinda ini ada seorang naga, namanya disebut naga Muncalinda.
saat itu terjadi hujan badai. Nah, ketika beliau duduk di bawah pohon ini, si naga ini melingkari. Naga itu ular besar, melingkari dan memayungi si Pertapa Gautama sehingga tetap kering selama 7 hari. Yang ketujuh, Sang Buddha berdiam dalam nibbana samapatti dalam pohon Raja Yatana. Ya, Raja Terus ya. pasti dia harus Udah, nggak usah dicatat, tapi ya, kita baca aja bukunya. Nah, ini 7 minggu setelah penerangan sempurna ya. Beliau banyak menghabiskan dalam nibbana samapatti, mengalami kebahagiaan nibbana. Pada hari ke-50, setelah penerangan sempurna, lewatlah 2 orang pedagang yang bernama Tapusa dan Balika. Konon mereka orang Birma. Relik yang diminta mereka ini disimpan di sepeda anggot. Tapusa dan Balika ini pedagang, saudagar. Mereka mau berdagang saat itu. Lewati area Bodhgaya. Bodhgaya. Ketika lewat, kereta mereka nggak bisa jalan. Mereka bingung. Kenapa ya? Ada dewa yang menjadi sanak saudara mereka di masa lalu bilang, di bawah pohon Bodhi sana, Sang Buddha baru selesai menjalankan puasa 49 hari. Merupakan berkah yang baik buat kehidupan kamu di masa yang akan datang. Kalau kamu mau mempersembahkan makanan. Akhirnya mereka berdua itu berdana kepada Sang Buddha. Sang Buddha waktu itu bolnya sudah tidak ada karena sudah dilempar di sungai kan. Datanglah 4 raja dewa mempersembahkan bol mangkuk. Karena mereka dewa, mangkuknya ini dari permata, 4 biji mangkuknya. Nah, ini ditumpuk ke atas sama Sang Buddha, kemudian ditekan jadi satu, jadi mangkuk tanah. Nah, dengan mangkuk inilah Sang Buddha menerima makanan dari Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika kemudian meminta berkah atau pemberkatan. Makanya mereka mengucapkan apa? Buddha sarana gacchami Yama sarana gacchami. Cuma 2 tok. Buddha sarana gacchami, Dhammang sarana gacchami, Dutiyampi Buddha sarana gacchami. Tangganya kenapa nggak ada? Belum. Ya, jadi itu adalah 2 orang umat awal pertama. Tapusa dan Balika di masa yang akan datang akan kembali menemui Sang Buddha, memasuki sangga, menjadi biku dan menjadi arahat. Ya. Kemudian Sang Buddha merenungkan setelah beliau pemutaran seluruh dada. Sang Buddha merenung kepada siapa dhamma yang sangat dalam dan halus dan sangat sulit untuk direfleksikan
realisasi ini bisa saya ajarkan. Ketika beliau sedang merenung, Brahma Sahampati muncul. Beliau bilang, Bante, di dunia ini ada manusia-manusia yang punya sedikit debu di matanya, artinya kekotoran batinnya cuma sedikit. Sang Buddha kemudian melihat, merenungkan, dan memang di dunia ini ada 4 jenis manusia. Jadi ibarat teratai, ada yang masih di bawah lumpur. Yang kedua, teratai sudah naik di atas lumpur, tapi di dalam air. Yang ketiga, teratai yang sudah ada di atas permukaan air, tapi belum naik. Yang keempat, teratai yang sudah tidak dikotori air dan tidak dikotori oleh lumpur. Nah, karena merenungkan hal inilah, makanya Sang Buddha memutuskan, oke, saya akan mengajarkan Dhamma. Ya, Brahma Sahampati di zaman Sang Buddha Kassapa terlahir sebagai seorang biku yang bernama Sahaka. Karena menjadi biku dan melatih meditasi, beliau mencapai jana 1, makanya terlahir sebagai Brahma. Kemudian beliau merenungkan kepada Alara Kalama. Ternyata Alara Kalama sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Terlahir di alam arupa jana ketiga, Akinca Nyayatana. Kemudian beliau merenungkan kepada si Udaka, anaknya Rama. Ternyata Udaka sudah meninggal kemarin malam. Meninggal ya. Terlahir di alam arupa jana 4. Kenapa 4 alam? Kenapa alam arupa jana nggak bisa diajar Dhamma? Ini nggak ada fisik. Jadi dia nggak punya telinga, nggak punya mata. Gimana bisa mendengar, gimana bisa melihat. Sementara untuk menjadi seorang arahat harus melatih vipassana. Untuk melatih vipassana dibutuhkan objek yang namanya nama dapesrupa. Nggak bisa cuma nama doang, nggak bisa cuma rupa doang, harus nama plus rupa. Vipassananya harus nama plus rupa. Makanya percuma, nggak bisa diajarkan. Makanya kerugian untuk Pertapa Kaladevila, kenapa dia nangis? Karena terlahir dalam rupa jana. Akhirnya Sang Buddha melihat kepada 5 pertapa ya, yang ada di Isipatana. Kemudian Sang Buddha berjalan ke Isipatana menemui 5 pertapa ini. Di jalan ketemu seorang upaka. Upaka kelak akan menjadi seorang anagami. Makanya Sang Buddha itu bela-belain berjalan kaki dari Buddha Gaya menuju Isipatana yang berjarak sekitar 230 km. Ini jalan kaki loh. Ini tujuan untuk ketemu upaka ini. Karena upaka punya simpanan. Upaka ini pertapa telanjang. Cuma dia punya simpanan parami yang akan kalau diajar Dhamma nanti bisa menjadi anagami. Nah, ketika sampai di Isipatana, awalnya tidak mau disambut, tapi akhirnya disambut. Sang Buddha mengajarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta. Nanti ada topiknya ya. Ketika Dhamma Cakkappavattana Sutta ini dibabakan,
data dari suku kondanya merealisasi sotapana. Timbullah dhamma caku mata dhamma. Makanya Sang Buddha bilang anyasi kondanya. Anyasa itu yang pertama mengerti. Anyasi kondanya. Anyasi kondanya. Kondanya telah mengerti. Mengerti apa? Mengerti dhamma yang sudah ditembus oleh Sang Buddha. Sejak sotapa kondanya menjadi seorang sotapana, itu adalah timbulnya sangga di dunia. Sangga. Permata ketiga, timbullah tiratana. Jadi bukan wiratana lagi, tapi tiratana. 3 permata. Konon nih ketika dibabarkan dalam Cakkappavattana Sutta ini juga ada 180 juta Brahma ya, bukan dewa biasa nih. Brahma yang paraminya cukup merealisasi sotapana juga. Pada hari kelima, Sang Buddha membabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Anatta. Pada hari kelima ya. Kelima membabarkan Anatta Lakkhana Sutta, khotbah tentang aku yang tidak kekal. Nah, kelima pertapa tadi, kelima biku, karena udah menjadi biku semuanya ya, menjadi arahat. Jadi arahat yang pertama di dunia ini ada 5 itu. Kondanya, Bante kondanya, Bante dia, Bante Bapak, nama ya. Waktunya udah habis. Masih banyak sebenarnya, cuma udah habis waktunya. Baca sendiri deh ya. Setiap bodhisatta menjelang penerangan sempurna ini harus melakukan praktek dukkha carya. Sama kayak itu. Betul. Cuma temponya ada yang singkat 7 hari sampai 10 bulan.